Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yu Astuti. Perkenalkan, nama saya Febrian Eko Saputra dari kelas manajemen 17A dengan nomor NPM 174112113. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Chandra dengan NPM 17411043. Saya dari kelas manajemen 17A. Nama saya Arif Syahroni, NPM 174111259 dari kelas manajemen 17A. Perkenalkan, nama saya Sahrul Rozi, NPM 174111333, kelas manajemen 17A. Perkenalkan, nama saya Revin Doktaria, saya dari manajemen 17. Uber Technology Inc. adalah perusahaan jaringan transportasi yang berasal dari San Francisco, California, yang menciptakan aplikasi penyedia layanan transportasi yang menghubungkan antara penumpang dan sopir kendaraan sewaan ataupun layanan tumpangan langsung. Perusahaan ini mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia. Mobil dapat dipesan dengan mengirim pesan teks atau menggunakan aplikasi khusus untuk melacak lokasi mobil pesanan pengguna. Uber adalah jenis transportasi yang terbuka dengan pendiri pertama yaitu Gareth Camp Travis Kalanick. Wilayah cangkupan Uber terdiri dari 173 negara dan 785 kota metropolitan yang ada di seluruh dunia dengan produk yaitu aplikasi seluler dan situs web. Dengan jasa yaitu kendaraan transportasi dan mempunyai karyawan sebanyak 22.263 di seluruh dunia. Situs web Uber yaitu www.uber.com. Produk-produk Uber dari masa ke masa, yang pertama yaitu produk lama yang terdiri dari Uber Taksi, Uber Pool, Uber Black, Uber Bike, dan sebagainya. Terus yang kedua ada produk baru yang terdiri dari Uber Espanol, Uber Wow, Uber Eats, Rus, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu Uber akan mengeluarkan produk masa depan dengan self-driving car atau mobil tanpa pengemudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan Uber. Uber adalah perusahaan taksi berbasis teknologi informasi. Berawal dari tahun 2008 di Paris, Travis Kalanick dan Gareth Camp kesulitan untuk menemukan dan memanggil taksi. Taksi terkadang sulit melihat calon penumpang dari kejauhan, dan sehingga kita harus memanggil taksi dan mendatangi taksi yang benar-benar dekat dengan kita. Oleh karena masalah itulah, mereka memunculkan sebuah ide yang hingga kini merupakan cikal bakal dari sebuah worldwide company, yaitu ide memanggil taksi hanya dengan sebuah aktivitas menekan tombol di mobile app. Lalu, Anda akan mendapatkan tumpangan, sehingga terbentuklah Uber pada bulan Maret tahun 2009 di Francisco dengan nama pertamanya yaitu Uber Cab. Tahap awalnya adalah Uber hanya melayani permintaan mobil premium di beberapa kota sibuk di Amerika, yang kemudian sekarang berubah menjadi jasa pengantaran apa saja, mulai dari mengantar seseorang, paket, atau bahkan makanan. Uber menggunakan teknologi untuk memudahkan seseorang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Armada Uber tidak seperti taksi konvensional yang memiliki standar, namun armada Uber merupakan mobil pribadi yang memiliki setiap supirnya. Uber sendiri tidak memberikan modal sebuah mobil seperti taksi konvensional yang lain. Uber memberikan kebebasan bagi para calon supirnya untuk memiliki modal mobil sendiri. Di Indonesia sendiri, Uber sudah mulai mengembangkan usahanya, khususnya DKI Jakarta. Di Jakarta, layanan Uber sudah ada yang berupa mobil pribadi, motor, hingga helikopter yang layanannya ada pada tanggal 20 November tahun 2015 lalu. Walaupun hanya bertujuan untuk kampanye, Uber muncul setelah GrabCar, namun Uber sebagai perusahaan internasional tidak mau kalah dengan selalu melakukan promosi. Bahkan, Uber memunculkan layanan ojek online
yang sudah lebih dahulu dikuasai oleh Gojek dan GrabBike. Uber percaya bahwa solusi yang ditawarkan, maka calon penumpang akan memilih Uber. Di kelas selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis pesaing dari perusahaan Uber. Setelah kami analisis, bahwasannya perusahaan Uber ini memiliki pesaing yang sangat banyak. Salah satu itu dari perusahaan Gojek, di mana perusahaan Gojek ini mempunyai kualitas yang sangat bagus dan salah satu pioner Gojek online di Indonesia. Selain itu, harganya juga terjangkau dan perusahaan Gojek ini mempunyai driver yang sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan Gojek ini merupakan salah satu pesaing berat dari perusahaan Uber. Sedangkan dari perusahaan Uber ini kurangnya berinovasi dari segi pelayanan, harga, dan dari drivernya. Kemudian dari pesaing dari perusahaan Uber ini adalah Grab. Grab ini merupakan salah satu pioner di Gojek Online juga di Indonesia dengan aplikasinya sangat tidak pernah error, harganya juga sudah fix atau ditentukan, dan kualitasnya juga sangat bagus di kalangan konsumennya. Selain itu, perusahaan Grab ini juga mempunyai driver yang sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu merupakan salah satu pesaing dari perusahaan Uber juga. Dari perusahaan Uber juga itu harganya juga tidak menentu dan drivernya sangat sedikit. Oleh karena itu perusahaan Uber ini harus melakukan berinovasi dari pelayanan, harga, driver, dan lain-lain. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Uber di Indonesia. Uber adalah perusahaan kecil yang kurang efisien dan pengemudi menuntut penghasilan lebih besar. Dapat dipastikan biaya per unit yang dihasilkan model bisnis Uber lebih tinggi daripada taksi konvensional. Selanjutnya, Uber meningkatkan resiko pada pengusaha mitra mandirinya. Bagi pengemudi taksi konvensional, biaya modal, perawatan mobil, dan asuransi kerugian ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan mitra mandiri Uber harus menanggung resiko gagal bayar cicilan mobil dan kerugian bila terjadi kecelakaan. Uber sebagai sebuah aplikasi teknologi tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pengembangan aplikasi sejenis. Perusahaan seperti Lyft, Grab, Gojek, Ola, Yandex, dan Didi Chuxing segera menjadi kompetitor berat Uber di berbagai negara. Perusahaan taksi besar dengan mudah membuat aplikasi sejenis. Tidak ada keunikan di aplikasi Uber yang menjadi hambatan masuk atau barriers to entry bagi kompetitornya. Biaya pindah pengguna aplikasi pemanggil taksi yang tidak sangat rendah sehingga konsumen tidak memiliki loyalitas. Kerugian yang besar dan tanpa kejelasan kapan untungnya membuat Uber tidak akan bertahan berkelanjutan. Untuk mempertahankan bisnisnya, pemilik saham Uber harus terus menyuntik modal baru. Sesuatu hal yang tidak realistis mengingat tujuan investor adalah mencari laba, bukan kegiatan sosial di sektor transportasi. Ya, jadi pelajaran utama bagi pengusaha startup teknologi yaitu tidak cukup sekedar membuat sebuah aplikasi teknologi dan modal besar venture kapitalis untuk mendirikan perusahaan yang berkelanjutan. Startup teknologi harus benar-benar menghasilkan produk yang murah atau superior dan mengembangkan ceruk pasar unik untuk berekspansi dan untung. Solusi untuk Uber harus menaikkan prioritas dan menjamin kepuasan para pelanggan, lebih bisa mempromosikan aplikasi, serta tidak ada batasan-batasan tertentu untuk para penggunanya, lebih bisa promosikan lagi ke masyarakat dengan konten-konten yang lebih baik dan menarik. Uber perlu melakukan rombakan besar pada strategi bisnisnya agar dapat bersaing kembali di Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah solusi yang harus dilakukan oleh Uber untuk menghadapi pesaing-pesaingnya yaitu Gojek dan Grab. Dapat dijelaskan bahwasannya Gojek dan Grab jauh lebih unggul dari Uber dari segi manapun. Saat ini di Indonesia pengguna Gojek dan Grab sangat banyak sekali. Oleh karena itu
Uber harus melakukan sebuah inovasi terkait pelayanan dan memperhatikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Uber berasal dari Amerika, dan untuk budaya di Amerika dan di Indonesia itu sangat berbeda. Mayoritas pengguna di Amerika itu menggunakan taksi, sedangkan di Indonesia pengguna taksi itu untuk kelas menengah ke atas. Mayoritas orang di Indonesia itu menggunakan transportasi umum seperti angkot, bus, dan lain-lain. Oleh karena itu, Uber harus memperhatikan lingkungan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan training atau pelatihan untuk driver, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas driver dalam pelayanan, kemudian juga memberikan coaching terhadap driver. Yang ketiga yaitu saat ini Gojek dan Grab yaitu menggunakan sistem pembayaran digital, yaitu untuk memudahkan penumpang untuk tidak mengeluarkan uang. Untuk Gojek sendiri yaitu menggunakan uang digital GoPay, sedangkan untuk OVO itu adalah buat Grab. Kemudian juga Gojek dan Grab yaitu senantiasa menghadirkan promo bagi para pengguna layanan Gojek dan Grab, yaitu memberikan promo antar, promo makanan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Uber harus memberikan banyak promo-promo untuk dapat menarik pelanggan. Demikian penjelasan dari kami, dari Adi Chandra, dari Arif Saroni, dari Febrian Eko Saputra, dari Indah Ayu Astuti, dari Revi Indah Oktaria, dan saya Sal Rozi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.